Selamat pagi anak-anakku sekalian, Sotihotu Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Sang Tritna. Tak lupa saya selalu mengingatkan kalian semua agar tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu tentang tokoh perdamaian dunia. Bagian pertama dari tokoh perdamaian dunia adalah damai bersama Sang Buddha. Nah, anak-anak sekalian, diceritakan dari suku Kolia dan suku Sakya pada waktu itu pernah bertikai memperebutkan air sungai Rohini untuk mengairi ladang mereka. Sang Buddha menghentikan pertikaian dari kedua suku tersebut. Pada saat kedua suku tersebut sedang menuai hasil panen dari ladang mereka, suku Kolia yang sedang bekerja berkata kepada yang lain, apabila air sungai ini dibagi menjadi dua, tentu saja tidak akan cukup mengairi ladang-ladang kita. Sedangkan ladang-ladang kita menggunakan sistem pengairan tunggal. Seharusnya kitalah yang menguasai air sungai ini. Nah, kemudian penduduk dari suku Sakya yang mendengarkan kata-kata tersebut lalu menjawab, "Hai kalian, jangan berkata begitu. Ladang-ladang kami juga menggunakan pengairan tunggal. Seharusnya kamilah yang memiliki air sungai ini." Nah, jadi pembicaraan dari kedua suku tersebut menjadi semakin sengit dan akhirnya dilaporkan kepada para pimpinan mereka. Namun tidak cukup sampai di situ, akhirnya permasalahan ini juga dibawa ke istana raja. Kedua kerajaan tersebut akhirnya menyiapkan bala tentara. Mereka sama-sama siap untuk berperang. Dari kedua belah pihak, bala tentara sudah disiapkan, mereka semua berkumpul di perbatasan di Sungai Rohini. Kemudian Sang Buddha dengan kekuatan batinnya mampu mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Buddha pun datang ke tempat tersebut dan dengan kesaktiannya Buddha terbang melayang di udara, duduk dalam posisi bermeditasi, berada di tengah-tengah Sungai Rohini. Ketika raja dari kedua belah pihak melihat hal tersebut, mereka langsung membuang senjata mereka dan bersujud di hadapan Buddha, diikuti oleh para bala tentaranya. Lalu Sang Buddha melakukan tanya jawab dengan kedua pemimpin tersebut. Apa yang kalian pertengkarkan, oh Raja yang mulia? Lalu raja tersebut pun menjawab, pertengkaran ini hanya karena air yang mulia. Bukanlah hal yang baik dan pantas apabila hanya karena air yang sedikit ini kalian menghancurkan negeri yang tak ternilai harganya. Kedua belah pihak itu kemudian terdiam 1000 bahasa. Kemudian Sang Buddha berkata lagi, "Oh Raja mulia, mengapa kalian tidak seperti ini? Apabila aku tidak di sini sekarang, kalian akan bertempur, membuat sungai ini berlimang darah. Kalian tidak pantas bertindak demikian. Kalian hidup bermusuhan, menuruti hati yang diliputi kebencian, kejahatan dan keserakahan. Aku telah bebas dari semua itu." Setelah sabda demikian, lalu Sang Buddha mengucapkan syair, "Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci." Dhammapada Sukawagga, syair pertama. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit,
kita hidup tanpa penyakit. Dhammapada Sukawagga syair kedua. Sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Dhammapada Sukawagga syair ketiga. Setelah menerima nasihat Sang Buddha, kedua belah pihak merasa malu dan akhirnya berdamai. Mereka membagi air sungai Rohini itu dengan adil untuk mengairi ladang dari kedua belah pihak. Mereka lalu hidup berdampingan dan damai. Nah, selain kisah di atas, masih banyak kisah perdamaian yang dipelopori oleh Sang Buddha. Misalnya, kisah dalam Dhammapada tentang Kalayakini, yaitu istri tua dan istri muda yang memiliki dendam dan berlangsung terus-menerus hingga dalam 3 kelahiran atau dalam 3 kehidupan secara berturut-turut. Mereka masih menyimpan dendam dan melampiaskan dendamnya tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah damai bersama Sang Buddha tentu kita bisa mengambil manfaat bahwasanya hendaklah kita untuk selalu berusaha berdamai. Yang pertama, berdamailah dengan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya berusaha untuk dapat berdamai dengan orang lain, sehingga hidup kita tentu akan menjadi lebih bermanfaat. Saya rasa itu pelajaran kita kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sotihotu Namo Buddhaya.